Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kamis kemarin cerita masih berkutat tentang perjalanan hidup dari Oden bersama bajak laut Shirohige. Secara kebetulan juga bertemu dengan Roger dan menjadi bagian dari kelompoknya untuk 1 tahun ke depan. Alasannya Oden mau melihat apa yang dikatakan oleh Roger. Selain dari itu juga terungkap masa lalu dari Kurozumi Orochi melakukan ini semua kepada Wano Kuni. Tak lain tujuannya adalah membalaskan dendam atas kehidupannya yang sangat menderita. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 10 versi Efek Anime. Setelah persetujuan kemarin, akhirnya Oden beserta keluarganya akhirnya berlayar dengan bajak laut Roger. Di kala perkenalan antara Oden dan keluarganya, ada satu penyusup di kapal ini yang bersembunyi. Tepatnya mereka berdua adalah Nekomamushi dan Inuarashi. Mereka berdua melakukan hal ini karena ingin bersama Oden dimanapun berada. Pastinya Gaban dan lainnya yang melihat itu tak membiarkan begitu saja karena kaptennya hanya yang mengizinkannya. Tetapi karena sudah seperti ini jadinya, Neko dan Inu juga akan berlayar pada bajak laut Roger. Meski awal perkenalan dari Oden tidak berjalan dengan baik, tetapi pada akhirnya Gaban dan semuanya bisa lebih dekat dengannya. Besoknya terungkap hal yang tidak terduga dari Roger, yang ternyata dia hanya mempunyai hidup kurang lebih 1 tahun saja. Maka dari itu sebelum akhir hidupnya dia ingin menempuh tujuan besarnya itu. Pastinya Oden yang melihat itu hanya bisa terkejut karena Roger adalah orang yang sangat berbeda dari bajak laut lainnya. Singkat cerita, jalan yang dimulai Roger adalah Pulau Langit di bawah Pulau Jaya, yakni jalan yang dilewatinya sama seperti Luffy. Kemudian di pulau tersebut mereka bertemu dengan Gunvolt dan berpetualang di hutan suci di dekat sana sama seperti kru topi jerami. Singkatnya, setelah penelusuran yang panjang, mereka bisa menemukan barang berharga yang menarik dari pulau ini. Yakni ialah lonceng emas raksasa pada tempat yang tinggi. Namun yang paling menarik bagi Roger dan Oden adalah tulisan yang menjelaskan tentang senjata kuno Poseidon. Akan hal itu membuat Roger menjadi bersemangat dan meminta Oden untuk menuliskan namanya pada emas tersebut, bertujuan agar suatu saat nanti ada seseorang yang bisa mengikuti jejaknya untuk bisa menuju pulau terakhir. Dengan informasi besar tersebut mereka pun bergegas ke pulau selanjutnya tanpa membawa harta apapun, karena Roger tidak memiliki waktu yang lebih lama lagi. Selanjutnya pulau yang dituju oleh mereka ialah Water Seven, dikarenakan saat terjatuh dari Pulau Langit kapalnya sedikit mengalami kerusakan. Sesampainya di sana, Oden sangat terkejut bukan main karena ada pulau yang bisa mengapung di atas air. Selain dari itu, tampaknya saat itu Roger dan lainnya bisa reunian bersama Tom dan anak buahnya, walaupun saat itu Franky dan Iceberg masih kecil. Sehabis kapal mereka diperbaiki, mereka langsung pergi ke pulau berikutnya hingga sampai pada Sabaody untuk melapisi kapal. Kenapa demikian? Karena untuk mencapai pulau manusia ikan harus menggunakan pelapis seperti ini. Nah, dalam perjalanannya menuju ke sana seperti ada rumor dari Rayleigh. Roger dan Oden hanya bisa mendengar suara dari monster laut, yang mana kekuatan tersebut bernama Voice of All Things. Entah apa yang dikatakan oleh monster itu, yang pasti hal itu masih sangat misterius. Berikutnya tiba-tiba saat sampai dalam gerbang pulau manusia ikan, bajak laut Roger langsung dihentikan paksa oleh Neptune yang masih menjadi komandan. Alasan Neptune melakukan hal itu karena beberapa hari lalu ada ramalan dari Charlie kecil kalau manusia ikan akan dihancurkan oleh seseorang. Sebab dari itu Neptune dan penjaga lainnya bersiap-siap mengantisipasi hal tersebut. Selang beberapa waktu pembicaraan mereka di luar pulau manusia ikan, tiba-tiba saja monster laut menunjukkan hal aneh seperti menghancurkan segala hal di dekatnya. Entah apa hal itu, yang pasti Charlie mendapatkan penglihatan bahwa akan ada putri duyung terlahir. Begitu pula hal ini juga berkesinambungan dengan hubungan dari Otohime dan Neptune yang kian mulai mendekat. Lanjut pada inti dari maksud kedatangan Roger ke sini, yakni dia meminta penjelasan tentang senjata kuno Poseidon pada Neptune. Neptune mengatakan kalau 100 tahun sekali pasti ada anak yang terlahir dengan mempunyai kekuatan yang bisa berbicara dengan monster laut, yang konon kabarnya itu adalah Poseidon. Pastinya mendengar hal itu Roger menyimpulkan kalau bentuk senjata kuno tidak semerta-merta benda melainkan makhluk hidup.
Lalu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, dia meminta Charlie untuk meramal kapan bayi Putri Duyung itu akan lahir, yang ternyata 10 tahun setelah waktu ini berjalan. Yaps, benar sekali, orang itu adalah anak Neptune sendiri, yaitu Shirahoshi. Akan informasi yang begitu penting tersebut, mereka pun kembali berlayar untuk menemukan Poneglyph selanjutnya. Setelah perjalanan jauh itu, mereka berlabuh di Pulau Wano Kuni. Mengingat di pulaunya Oden ada satu Rod Poneglyph. Tentu saja Toki yang tahu kalau sudah mendekati Pulau Wano Kuni langsung demam. Setelah beberapa lama, akhirnya dia bisa kembali ke pulau tujuannya itu. Di waktu itu, Crocus menasihati Oden satu hal, bahwa Toki tidak kuat lagi berlayar jauh di kapal ini. Jika terus seperti itu, maka kemungkinan besar Toki akan mati. Jadi solusi terbaik adalah berhenti di pulau ini saja. Yaps, meski awalnya penuh perdebatan, akhirnya Toki sendiri mengizinkan Oden untuk tetap berlayar. Oden yang mendengar kata egois tersebut awalnya marah. Namun jika Toki sudah berkata demikian, dia tidak bisa menolaknya. Sedangkan di sisi istana Oden, Kinemon dan lainnya yang mengetahui kalau ada kapal bajak laut langsung bergegas untuk menyambutnya dengan rasa senang. Senangnya lagi, Oden sudah memiliki istri dan anak yang akan mewarisinya nanti. Sebelum lanjut pada pembicaraan yang penting, Oden mengatakan sesuatu bahwa ia belum bisa kembali ke pulau ini. Beralasan kalau dia masih mempunyai satu hal yang ingin dilakukan. Tepat sekali, setelah menyalin batu Poneglyph itu, Oden pergi berlayar kembali dengan Roger untuk menemukan Rod Poneglyph lainnya. Sedangkan dalam sisi itu, Kinemon dan lainnya sangat sedih dan marah. Kenapa demikian? Dikarenakan Pulau Wano Kuni telah berubah dengan sangat jauh atas kedatangan dari bajak laut buas. Bahkan tak lama-lama berselang, Kaido sudah mendirikan pabrik-pabrik untuk membuat senjata. Bisa diartikan saat ditinggal Oden, kekuasaan darinya mulai bergeser pada tangan orang jahat seperti Orochi dan Kaido. Sebab dari itu, Kinemon dan lainnya menentang kepergian dari Oden meskipun hanya 1 tahun saja. Selang pergi dari Wano Kuni, tujuan dari Roger dan lainnya adalah ke Pulau Zou. Karena sebelumnya mereka baru mengetahui kalau tempat tinggal dari Inu dan Neko juga mempunyai Rod Poneglyph. Tanya itu, sebelumnya Inu dan Neko memberi Vivre Card agar Roger bisa pergi ke Pulau Zou dengan mudah. Lantaran pulaunya itu tidak diketahui keberadaannya karena pulaunya berada pada punggung gajah raksasa yang berjalan. Tepat sekali, sesampainya di sana Roger dan lainnya sangat terkejut dengan apa yang dilihat oleh mata mereka. Lalu selanjutnya, Roger memberikan surat titipan oleh Inu dan Neko untuk ditujukan kepada Raja Mokomo. Mendapati surat itu, Raja Mokomo sangat senang akan berita darinya yang belum memberikan kabar apapun. Tapi yang pasti, jika Inu dan Neko memberikan surat ini kepada seseorang, maka orang tersebut adalah orang yang baik. Usai hal itu, mereka langsung menuju ke inti dari pulau ini, yaitu patung paus raksasa. Sesaat berjalan menuju ke sana, Oden dan Roger merasa keanehan pada dirinya. Yakni mereka berdua merasa kalau ada sesuatu yang besar sedang memperhatikan mereka. Yaps, tak lain yang memperhatikan mereka adalah Zunisa sang gajah. Selanjutnya mereka dikejutkan dengan adanya Rod Poneglyph yang ada di paus itu. Yakni di sana mereka melihat apa yang seperti dikatakan oleh Neko dan Inu. Sesudah mendapatkan 4 salinan Rod Poneglyph, sekarang adalah menyelaraskan 4 salinan tersebut menjadi satu tujuan. Tapi belum keluar dari pulau ini, Roger dihentikan oleh satu orang anak yang tak lain dia adalah Pedro saat masih kecil. Dan seperti terlihat, Roger mengungkapkan sama seperti dalam flashback dari Pedro. Singkat cerita, sampailah mereka pada salah satu pulau East Blue. Di sana mereka sedang menyatukan salinan Poneglyph agar mendapatkan sesuatu. Ternyata benar, salinan itu menggambarkan sebuah peta yang menunjukkan satu pulau yang belum terjamah, yang tak lain pulau itu adalah pulau terakhir. Akan tetapi ada kabar tidak baik dari situ, yang mana penyakit Roger sudah mulai parah. Itu bisa saja terlihat darinya yang sudah muntah darah saat beristirahat. Tapi meski demikian, dia tidak menunjukkan kepada semuanya. Jika semuanya tahu, maka yang akan terjadi adalah tidak jadi pergi ke pulau terakhir itu. Tidak beruntungnya dalam momen penting itu, bagi malah demam karena saking bersemangatnya pergi ke sana. Oleh karena hal itu, Sheng sebagai sahabatnya juga tidak pergi ke sana. Beralasan kalau suatu saat nanti mereka akan menggunakan kapal mereka sendiri untuk bisa mencapai pulau terakhir itu. Mendengar perkataan itu dari Shanks, Roger sangat senang dan memberikan topi jeraminya itu. Lantaran Roger yakin kalau Shanks bisa mencapai hal itu suatu saat nanti. Dengan begitu, Roger pergi ke pulau tersebut dengan rasa bersemangat seperti api membara.
Tak lama setelah Roger berhasil ke pulau itu, ada surat kabar berterbaran di seluruh dunia kalau Roger sudah dinyatakan sebagai Raja Bajak Laut. Seketika, orang yang dekat dengan Roger, terutama Shirohige, merasa sangat senang karena Roger menepati kata-katanya. Lalu pada saat malam tiba, seperti biasa, Oden menuliskan apa yang terjadi saat berada dalam pulau itu. Tepat sekali, kalau di pulau itu Roger dan semuanya mendapati beberapa informasi yang saat ini dipendam oleh pemerintahan dunia, seperti senjata kuno, Managare, dan satu hal yang paling penting dari itu semua adalah Wano Kuni berkesinambungan dengan semua itu. Nah, dalam pulau itu juga Roger dan lainnya dikejutkan dengan adanya sesuatu di hadapan mereka. Entah seperti apa yang mereka lihat, yang pasti mereka tertawa dengan lepas saat itu. Yang pasti hal itu sangat lucu dan mengejutkan. Dengan berakhirnya itu semua, Roger pun menamai pulau ini dengan nama Laugh-Tale atau Pulau Tertawa. Beberapa saat berlalu, akhirnya Roger berhenti di kampung halaman dari Buggy dan Shanks. Kabar mengejutkan saat itu ialah Roger membubarkan bajak lautnya itu. Seketika hal itu membuat Shanks dan semuanya menangis. Kenapa seperti itu? Lantaran dari lama mereka telah berpetualang bersama hingga menjadi bajak laut yang sebesar ini. Namun jika sang kapten berkata seperti itu, maka itulah pilihan yang terbaik. Tapi sebelum hal itu, dia ingin memulangkan Oden pada kampung halamannya. Namun sesaat berada pada pulau manusia ikan, Oden dan Roger mendengarkan monster laut berkata kalau 10-20 tahun kemudian akan ada orang yang akan menggemparkan dunia. Pastinya untuk kekuatannya sendiri akan melebihi bajak laut Roger. Cerita bersingkat, pada akhir perjalanan dari Roger menjadi bajak laut, di mana dia menemukan dirinya di salah satu pulau yang bernama Betrilla. Atas perpisahan tersebut menimbulkan perpisahan yang mendalam pada mereka. Karena jika tidak ada Roger, maka mereka juga tidak akan bisa mencapai tempat yang seperti ini. Kemudian plot langsung berlanjut dari lautan keras dari Wano Kuni. Sesaat sebelum memasuki tempat itu, Oden berjanji kalau suatu saat dirinya akan membuka negara ini setelah kedatangan dari Joy Boy. Entah siapa orang itu, pastinya hal ini menjurus secara halus pada tokoh dari Luffy. Selanjutnya cerita akan berfokus dari Oden lagi. Sesampainya di kotanya itu, dia langsung disambut hangat oleh semua penduduk termasuk keluarganya. Nah, kenapa penduduk bisa bersemangat seperti ini? Adalah berkat berita baik yang selalu dibicarakan oleh Toki kepada penduduk desa. Setelah basa-basi yang begitu panjang, Kinemon langsung menunjukkan inti permasalahan besar dalam negeri ini. Yaps, perubahan besar ini adalah karena Orochi yang menjadi shogun serta kekuatan dari Kaido. Akibat ulah mereka berdua, seluruh penduduk menjadi sangat menderita karena dipaksa bekerja dengan upah yang rendah. Dan yang paling buruk dari itu, orang yang menentang Orochi akan dibantai dengan keji. Lebih buruknya lagi, Orochi dan Kaido juga berencana membunuh Momonosuke. Tujuannya sudah pasti, jika ada penerus lainnya, maka rencana yang dibuat selama ini akan menjadi gagal. Melihat keluarganya yang dibegitukan, Oden sangat murka kepada Orochi dan Kaido. Kemudian tanpa pikir panjang, Oden langsung bergegas untuk membalaskan dendamnya itu sendirian. Sesampainya di kastil itu, dia langsung mengamuk sampai Orochi keluar. Benar sekali, saat melihat Orochi, Oden langsung berniat untuk memenggalnya. Sayangnya tebasan itu dihentikan oleh kekuatan Bari-Bari Nomi dari Kurozumi Semimaru dan Kurozumi Higarashi yang memiliki buah iblis Mane-Mane Nomi. Akan hal itu, Oden tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerang barir itu sambil menceramahi Orochi. Di pembicaraan tersebut, Oden mendapati fakta kalau ayahnya bukan mati karena penyakit, melainkan ayahnya dibunuh oleh Orochi. Satu hal lagi yang lebih parah dari itu, Orochi telah menyandra pemberontak yang ada. Bahkan pula dia menyerang orang yang menyambut kedatangan dari Oden. Nah, di tengah pembicaraan itu, Oden mulai tidak bisa berkata-kata dan menurunkan egonya itu setelah bersepakat sesuatu. Entah apa kesepakatan itu, yang pasti saat keluar dari kastil itu, Oden menari telanjang sambil menyanyikan lagu kesukaannya yang ia sebut dengan tarian Oden. Dia melakukan hal itu bukan hanya sehari saja, melainkan setiap hari sampai berbulan-bulan. Masyarakat yang melihat pemimpinnya berperilaku seperti itu yang awalnya menyukainya, sekarang menjadi membencinya. Lantaran tidak seharusnya klan Kozuki seperti itu. Hingga suatu akhirnya ada kabar yang sangat mengejutkan di seluruh dunia. Koran itu menyebutkan kalau Roger akan dieksekusi dalam waktu tertentu. Seketika itu, Oden, Shirohige, Rayleigh, dan mantan bajak laut Roger yang melihat itu hanya bisa merenung dan menangis saja. Cerita berhenti dari situ dulu saja.
Part selanjutnya mulai menegangkan lagi saat setelah kesepakatan dari Oden dan Orochi telah berakhir. Lalu apakah kesepakatan tersebut? Kita lanjutkan saja pada part 11. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.